Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Imam Az-Zahabi rahimahullah, atau yang memiliki nama lengkapnya Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin bin Muhammad bin Ahmad bin Uthman Az-Zahabi rahimahullah, mengarang suatu kitab yang patut kita baca oleh kita semuanya. Nama kitab ini adalah Kitab Al-Kabair, yang dimana di dalamnya terdapat atau membahas tentang dosa-dosa besar yang wajib kita jauhi. Di dalam mukaddimahnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyinggung terkait tujuan penulisan kitab ini. Dan beliau mencantumkan salah satu ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau kalian menjauhi dosa-dosa besar dari dosa-dosa yang dilarang atas kalian, nukaffir ankum sayyi'atikum, niscaya kami akan hapus dosa-dosa kecil kalian, wa nudkhilkum mudkhalan karima, dan kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Ini merupakan motivasi bagi kita agar kita mempelajari dan mengetahui apa saja dosa-dosa besar tersebut, karena balasan bagi mereka yang meninggalkan dosa-dosa besar itu adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ayat ini sebagai syarat bahwasannya dosa-dosa kecil itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita menjauhi dosa-dosa besar. Di dalam mukadimahnya, Imam Az-Zahabi rahimahullah menyinggung juga terkait perbedaan antara dosa kecil dan dosa-dosa besar. Beliau menjelaskan bahwa dosa-dosa besar itu tanda-tandanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalau ada had atau hukuman tertentu bagi pelakunya. Contohnya adalah zina. Allah Subhanahu wa taala tentukan hukumannya, yaitu adalah rajam bagi yang sudah menikah. Kemudian mencuri, hukumannya potong tangan. Membunuh, maka hukumannya qisas, maka ini semua dosa besar. Atau yang pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan yang pedih di neraka nantinya. Atau Allah Subhanahu wa taala melaknat pelaku kemaksiatan tersebut. Banyak tanda-tanda dosa besar yang disebutkan oleh para ulama. Di antaranya para ulama menambahkan, kalau Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan meniadakan keimanan, atau Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dengan al-mubiqat melalui Rasulullah SAW. Al-mubiqat, contohnya istanibu sab'al mubiqat, jauhilah, hindarilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Nah, ini semuanya termasuk dosa-dosa besar. Para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Di dalam kitab Al-Kabair ini, Imam Az-Zahabi rahimahullah mencantumkan di nomor pertama itu adalah kesyirikan, yaitu syirik, dosa besar, atau syirik itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosa besar yang dimana pelakunya diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tidak akan memberikan ampunan baginya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni mereka yang menyekutukannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi mereka yang dihendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, bahwa siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertaubat sampai dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosanya. Lebih lanjut lagi, Allah Subhanahu wa taala mengancam pelaku kesyirikan ini dengan tidak akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan atasnya surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Cukuplah ayat ini sebagai ancaman bagi kita semuanya, agar supaya kita betul-betul menghindari perbuatan syirik ini. Karena bagi mereka yang melakukan kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memasukkan pelakunya dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam nerakanya dan kekal di dalamnya. Kesyirikan ini merupakan kezaliman yang sangat besar karena berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Karena merupakan hak Allah Subhanahu wa taala agar kita mengesakannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Illa liya'budun di sini para ulama menafsirkan dengan yuwahhidun, itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bagi mereka yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan perbuatan kezaliman. Sebagaimana yang terdapat di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innasyirka ladzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu merupakan kezaliman yang besar. Para pendengar yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Pada akhir kata, marilah kita betul-betul memperhatikan perbuatan kesyirikan ini. Dan supaya kita menjauhi perbuatan kesyirikan ini. Karena ancamannya yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari perbuatan syirik ini dan memasukkan kita termasuk orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.